Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat kita jumpa kembali dalam doa pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan mulai dan tetap membawa setiap doa-doa kita. Bapak Ibu yang ingin dukung dalam doa, masuk kepada deskripsi, komen di situ, atau ada deskripsi, ada nomor WhatsApp saya di situ. Bapak Ibu bisa WhatsApp saya tentang doa-doa Bapak Ibu. Kita satu hati, kita berdoa. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang bertakhta kerajaan surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan terang surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus.
masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang bertakhta di kerajaan surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat tinggi, di hati yang di hati yang suci. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa. Haleluya, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat
baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Manis kabar. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Oh, oh. Haleluya.
kau baik, sangat baik. Kau baik bagi kami Bapa. Haleluya. Syukur bagimu, syukur. Hosana bagimu, hosana bagimu. Kuduslah namamu, kuduslah namamu. Bagi kami Kau segalanya, Kaulah harapan kami, Kaulah kekuatan kami. Padamu kami berlindung, padamu kami memohon, padamu kami berharap. Syukur, syukur Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh, 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 haleluya. Syukur bagimu, oh, syukur bagimu Bapa.
baik, sangat baik. Pujian dan syukurku naikkan bagimu, Allahku. Hosana bagi Yesus selamanya, bagi Yesus yang tiada berubah. Kuasamu kekal selamanya. Haleluya.
habisnya rahmat-Mu selalu baru. Pagi ini kami datang kepada-Mu Bapa. Syukur dan terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Syukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang malam lamanya Tuhan menolong kami, Tuhan melingkupi kami, Tuhan menaungi kami, Tuhan membentengi kami Bapa. Pagi yang diberkati, kami bangun dan tubuh yang sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Kami menghampiri Engkau dalam segala keterbatasan kami. Kami menghampiri takhta kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah sebelum kami memulai dan melangkah segala sesuatu, kami menghampiri Yesus Allah Tuhan kami. Tiada pernah berubah kasih-Mu dan kuasa-Mu. Mengadakan kuasa-Mu dan pertolongan terus dalam kehidupan kami, menolong dan memampukan kami. Tangan-Mu yang kuat dan berkuasa boleh memegang kami, memampukan kami melangkah masuk di hari yang diberkati ini. Tanpa Tuhan kami tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Tanpa penyertaan-Mu kami tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Kami sadar kami butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Kami sadar kami butuh pertolongan-Mu. Kami sadar kami butuh perlindungan-Mu. Kami sadar kami butuh naungan-Mu Bapa. Roh-Mu yang kudus yang Kau janjikan itu biarlah mendampingi kami, menolong kami, mengajari kami, menasihati kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan-Mu, urapan-Mu, menyucikan kami dan menguduskan kami selalu, membawa kami untuk senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan, membawa kami senantiasa ada dalam kehendak Tuhan, membawa kami senantiasa dalam kuasa-Mu, dalam naungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mendukung kami sebagai Raja Wali. Engkau menaungi kami, di bawah naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kami akan terus dibawa terbang tinggi melewati badai hidup yang ada, melewati persoalan demi persoalan yang ada. Kami tetap memandang kepada Yesus Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi yang diberkati. Kami langkah masuk, berdoa Bapak, mau berdoa dan menyerahkan seluruh sidang Jumat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Dalam kehidupan mereka, dalam mereka berbisnis, dalam mereka bekerja, dalam mereka sekolah, kuliah, dalam mereka melakukan segala tugas-tugas mereka, dimanapun mereka berada, baik di dalam kota maupun di luar kota, bahkan mereka melakukan segala sesuatu dimanapun. Berdoa Bapak, pagi hari ini mau berdoa dalam nama Yesus,
pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai dan membalut mereka, selalu menolong mereka dan mampukan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa untuk melingkupi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan menyerahkan mereka saat ini Bapa, mengalami masalah dalam kesehatan mereka. Kalau Tuhan jumpai dalam hidup mereka mengalami masalah, gangguan dalam kesehatan mereka saat ini, gangguan dalam kesehatan apapun, kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur mereka sembuh dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan bagi mereka. Mereka saat ini Bapa bergumul untuk Bapa rumah tangganya. Mau berdoa Bapa, dari tempat ini dengan tetap menyatakan kuasa Tuhan, pemulihan terjadi. Tuhan selalu menolong mereka sehingga mereka rumah tangganya kembali diakurkan kembali. Mereka berdoa dan kami minta Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Mereka sedang bergumul untuk bisnisnya Bapa. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan dengan luar biasa. Pemulihan terjadi bagi bisnis mereka. Kami minta itu, kami mohonkan itu Bapa dalam nama Yesus. Mereka sedang merintis usaha, mereka sedang memulai usaha yang baru, mungkin kena dampak dari pandemi ini. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan untuk menolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul Bapa untuk anak-anak mereka sekolah, kuliah. Tuhan turut campur tangan Bapa. Berikan anak-anak mereka hikmat-Mu, kepintaran-Mu dalam hidup mereka, sehingga anak-anak mereka boleh mampu menyelesaikan studi dan kuliah mereka. Berdoa dan memberkati anak-anak kami yang sekolah dan kuliah. Biar Tuhan sertai Bapa pendidikan mereka, masa depan mereka ada dalam genggaman tangan-Mu. Berdoa dan memberkati anak-anak kami Bapa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tiada pernah berhenti bagi mereka, menyertai, menolong, memampukan dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu sedang ini bergumul Bapa untuk memperoleh keturunan. Kamu berdoa Bapa, biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan kepada Sarah, firman-Mu yang Kau sampaikan kepada Hana. Hana dengan susah hati dan berseru kepadamu mohon belas kasihan-Mu. Biarlah itu digenapi dalam jemaat-Mu, digenapi dalam umat-Mu yang sedang memohonkan keturunan. Kamu meminta ini Bapa dan berdoa bagi mereka Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kandungan yang tertutup itu Bapa kami berdoa dan boleh Tuhan sempurnakan itu kembali, bukakan itu kembali Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Bapa. Kami terus memohon dan meminta ini Bapa dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul Bapa juga untuk memperoleh jodoh. Kami berdoa Bapa, siang dan malam kami berseru biar Tuhan turut campur tangan jika mereka memperoleh jodoh yang terbaik yang datang dari Tuhan, takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan berkati Tuhan. Kami berdoa dan kami minta jodoh itu bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa buat orang tua yang ada di gereja-Mu. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dari hidup mereka. Secara lahiriah manusia jasmani kami merosot, tapi biar iman, harapan dan kasih mereka tetap kuat di dalam Engkau. Kau berdoa dan minta dan mohonkan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadi kekuatan yang baru bagi orang tua yang ada. Mereka sedang mengalami gangguan dalam saraf ya. Kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur mereka selalu sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan jumpai hari ini mereka yang ada yang kena terpapar COVID, biar kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur mereka sembuh Bapa dalam nama Yesus. Roh maut kami halau karena kehidupan mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami menopang seluruh sidang Jumat-Mu Bapa. Mereka melakukan segala aktivitas, mereka lakukan segala kegiatan ke mereka. Ditempangi mereka dengan kuasa-Mu, diberkati mereka selalu, ditolong mereka selalu, dimampukan mereka selalu. Berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Mereka mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka mengalami utang piutang yang ada. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan. Gua berkati Bapa, sehingga utang piutang yang ada mereka boleh lunas dan mereka boleh kembali dipulihkan dalam bisnis mereka Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu bagi jemaat-Mu Bapa. Berdoa dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan berkati Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan kita di hari ini di Mazmur pasal yang Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Pasal ini
Saya berharap kita sama-sama boleh mengikuti doa pagi hari ini. Kita diberkati sebelum kita melangkah masuk di hari yang baru yang diberkati Tuhan ini. Kita bekali diri kita dengan renungan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat kita untuk terus kita kuat di hari yang baru ini. Masuk pasal yang ke-3 ayat 1-8. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, bagaimana baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah yang kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tertidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umatku. Ini adalah ungkapan daripada Raja Daud ketika dia harus menghadapi musuh yang adalah anaknya sendiri, musuh yang adalah anak kandungnya sendiri. Nah, itu suatu yang sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Namun dia tetap berkata bahwa hanya Tuhanlah menjadi pertolongan dia, hanya Tuhanlah yang memampukan dia, hanya Tuhanlah yang menolong dia untuk bisa melewati semuanya itu. Suatu aib yang luar biasa karena anaknya berontak terhadap Daud. Daud sadar pemberontakan anak ini bukan tidak ada sebabnya, tapi ini adalah suatu kesalahan yang pernah dilakukan oleh Daud di masa sebelumnya, di mana dia telah menggunakan pedang, dia telah menggunakan siasat, dia menggunakan pedang untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan Tuhan akan berkata kepada dia, akan terjadi sesuatu yang juga sama seperti yang kau lakukan. Maka Alkitab, apa yang engkau tabur itu juga yang engkau tuai. Daud menabur dengan pedang, maka dia akan berhadapan juga dengan pedang. Dalam kehidupan ini seperti itu, saudaraku. Tuhan mengampuni Daud, Tuhan menolong Daud sehingga Daud benar-benar dia diurapi menjadi raja. Tapi perbuatan Daud sebelumnya, Daud tetap mengalami akibatnya. Akibatnya ketika dia akan dikudeta oleh anak kandungnya sendiri, yang akan mengepung dia, yang akan mau membinasakan dia, akibat daripada dosa yang sebelumnya. Itulah sebabnya, saudaraku yang saya kasihi, setiap kita dalam kita melakukan segala aktivitas kita, perhatikan bahwa apa yang kita tabur itu nanti juga akan kita tuai. Jangan kita berpikir bahwa saya menipu orang, saya membunuh orang, saya menyakiti orang, saya menjatuhkan orang, saya menjelekin orang, saya apalagi memfitnah orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa itu adalah hal-hal biasa. Itu biasa-biasa saja. Tidak, saudara. Akan datang masanya di mana Tuhan itu menuntut semua apa yang kita lakukan. Adam berbuat dosa, tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa. Tuhan tetap mengunjungi mereka dan membalut mereka dan memakai mereka kain. Tapi akibatnya adalah mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka tetap mengambil resiko itu, mereka harus diusir keluar dari Taman Eden. Daud sama. Dia pun harus mengalami dosa yang sebelumnya dia pernah lakukan. Karena dia mengingini Batseba, maka dia menyuruh orang untuk menempatkan Uria di depan. Dia menggunakan pedang, dia menggunakan siasat, dia menggunakan berbagai cara. Dia doa dan minta ampun kepada Tuhan. Maka salah satu kelebihan daripada Daud adalah Daud itu mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan benar, saudara, Tuhan itu mengampuni dosa Daud. Tuhan itu menyayangi Daud dan mengampuni Daud. Tapi akibatnya Daud tetap
harus hadapi. Nah, dari pembacaan kita ini, Bapak Ibu perhatikan ada berapa paragraf di sini ditandai dengan kata sela. Itu selanya ada 3 kali. Dari sini kita temukan ada 3 tahapan di mana Tuhan itu seringkali membuat kita itu seperti ini. Sela yang pertama, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Sela. Sela artinya berhenti sejenak dan renungkan. Daud berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana dia itu, orang berkata kepada dia bahwa baginya tidak ada pertolongan, baginya Allahnya tidak ada, baginya apapun menjadi doanya tidak ada pertolongan lagi. Banyak orang yang bangkit menyerang dia, banyak orang mungkin mencelakakan dia, banyak orang mungkin menginginkan nyawanya supaya dia mati dan lain sebagainya. Dan itu adalah tahapan yang pertama yang dia lalui, dihadapi oleh Daud. Sama juga dengan kehidupan kita. Hidupan kita itu sama, saudaraku. Setiap hari dan setiap saat banyak lawan yang setiap saat untuk menyerang kita dan menjatuhkan kita dan menggagalkan kita. Dan ingat, lawan kita itu bukan manusia. Lawan kita, Alkitab jelaskan kepada kita, bukan lawan kepada manusia, kakak adik kita, sanak saudara kita. Tidak, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara. Iblis setiap saat berusaha untuk menjatuhkan kita. Iblis setiap saat berusaha untuk mencelakakan kita. Iblis setiap saat berusaha untuk menjerat kita sedemikian rupa. Dan dia berusaha juga untuk menjauhkan kita dari pertolongan Tuhan. Itu yang penting. Maka dia selalu menggiring kita untuk berbuat dosa. Dia selalu mengarahkan kita untuk berlawanan dengan firman Tuhan. Dia selalu menggiring kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya terhadap keselamatan kita. Daud mengalami itu. Itu langkah pertama. Daud merasakan itu. Nah, kalau pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita berada seperti keadaan Daud, merasa seolah-olah banyak orang yang mengepung kita, merasa seolah-olah banyak orang yang menyakiti kita, merasa seolah-olah banyak orang yang memojokkan kita dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa Daud pernah merasakan dan mengalami itu. Dan dia masuk kepada tahapan yang kedua. Dia renungkan. Benar, lawan saya banyak. Benar, musuh saya juga banyak. Benar, orang berkata tentang saya. Benar, orang mencela saya. Baginya tidak ada pertolongan. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mendengar saya, Tuhan itu melupakan saya, Tuhan itu tidak berpihak kepada saya, dan lain sebagainya. Tapi perhatikan, renungan Daud yang kedua adalah, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Selah. Dalam keadaan di mana dia itu tertekan, dia berharap kepada Tuhan. Nah ini, dalam keadaan di mana dia merasa bahwa orang lain berkata kepada dirinya bahwa baginya tidak ada pertolongan. Dalam keadaan di mana orang lain berkata kepada hidupannya bahwa Daud sudah selesai, Daud sudah game over dan lain sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti itu, Daud menghadapkan dirinya, menaruh harapannya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarnya. Sama saudara, itu langkah yang harus kita perlu bersama-sama kita renungkan dalam kehidupan kita. Setiap pagi kita lakukan dalam kehidupan ini, kita renungkan ini. Bahwa setiap saat Tuhan itu seringkali memperhadapkan masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar seperti Daud. Daud tetap bersandar kepada Tuhan. Daud tetap mengandalkan Tuhan, dikembalikan dirinya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu mendengar doa Daud. Jadi kita jangan sampai kita mengabaikan hal itu. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Itu langkah yang dilakukan oleh Daud untuk dia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama. Dia renungkan bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita belajar seperti Daud. Dan
Dia renungan dia yang ketiga adalah aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datanglah pertolongan, berkat-Mu atas. Daud mendapatkan pertolongan. Daud mendapatkan berkat Tuhan. Daud mendapatkan perlindungan Tuhan. Bahkan di sini Daud membaringkan diri lalu tertidur dan aku bangun sebab Tuhan menopang. Tuhan menopang dia. Sedemikian rupa Tuhan menopang dia, Tuhan memulihkan dia, Tuhan membuat dia menjadi berkat dengan luar biasa. Sama saudaraku yang saya kasih, kita renungkan bahwa tahapan yang pertama adalah seringkali ada datangnya masalah, tapi datangnya ada masalah jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Tapi Daud belajar adalah ketika datangnya masalah, dia dekatkan diri dia kepada Tuhan. Ketika dia dekatkan diri dia kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa dia dan Tuhan memberkati kehidupannya dan Tuhan memulihkan. Dia renungkan itu. Langkah ini kiranya kita pun lakukan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di gereja ini. Saya berharap kita sama-sama berdoa bersama-sama untuk ketika kita diperhadapkan kepada kita masalah, kita diperhadapkan kepada kita satu penyakit, diperhadapkan kepada kita tantangan kehidupan yang ada, yang mungkin bagi kita tidak ada pertolongan. Kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kita utamakan dulu kepada Tuhan. Cari dulu kepada Tuhan. Berdoa dan mohon perlindungan Tuhan. Itu yang direnungkan oleh Daud. Dan itulah yang juga yang saya berharap kita renungkan setiap saat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya berharap kita semua yang ada boleh mengalami pembelaan Tuhan. Melakukan segala aktivitas kita dengan membawa ini. Kita meniru langkah Daud. Ketika menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Orang lain berkata bahwa baginya tidak ada pertolongan, baginya Allah tidak mendengar, tidak. Tetap Tuhan memperhitungkan itu, tetap Tuhan mempedulikan itu. Dan kita datang kepada Tuhan. Ada masalah, jangan lari dari masalah itu. Hadapi masalah itu, datang kepada Tuhan dan hadapi masalah itu. Datang kepada Tuhan dan kita lihat pemulihan terjadi. Tuhan akan menolong kita setiap langkah kehidupan kita. Untuk kita nggak usah takut terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Amin ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa. Saya berharap bahwa pagi hari ini Bapak Ibu semua juga ada dalam keadaan yang sehat dan ditolong dan diberkati Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
tempatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa, hamba-Mu datang kepadamu berseru dan memohon kepadamu pertolongan-Mu terjadi atas seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Hamba-Mu secara khusus berdoa buat Oma Wesley Taroreh, siang dan malam kami berseru kepada jemaat-Mu Bapa, biar Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan buat Oma ini, selalu ada pertolongan-Mu, ada perlindungan bagi Oma Wesley Taroreh, bagi anaknya baik Leni dan juga keluarga Mama dari Pak Johan Sinjeri. Kami berdoa Tuhan tolong keluarga ini selalu menyertai menolong mereka Bapa. Buat Pak Abui dan istri dan anak-anaknya Tuhan tolong memberkati juga Bapa. Buat Pak Hengki dan Bu Vivi dan anaknya Tuhan tolong memberkati. Buat Bu Liana dan kedua anaknya dan Sali juga Tuhan tolong memberkati. Bahkan juga buat Dev yang ada garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan tolong memberkati. Bu Sumi dan juga suami dan ketiga anak Tuhan tolong berkati juga Bapa. Buat Bu Aling dan juga suami dan ketiga anak Tuhan tolong berkati. Buat Trinawati dan juga Rudi, Ray dan Sandra Tuhan tolong Tuhan berkati juga Bapa. Buat anak-anakmu, jemaatmu Bapa dimanapun mereka berada. Buat Kathleen John juga suami dan anak Tuhan tolong berkati. Indah atau Michelle dan juga suami dan anak Tuhan tolong berkati Bapa. Buat Johnny, buat Mega, buat ketiga anaknya Tuhan tolong Tuhan berkati juga Bapak Ibu Damayanti bersama suami Pak Ignatius dan juga anaknya Angel, Tuhan tolong berkati juga Bapak. Buat Agnes dan juga kedua anaknya Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Buat anakmu Mian dan juga Michael, Tuhan tolong Tuhan berkati. Mereka sedang bergumul untuk pemulihan dan untuk memiliki keturunan. Oleh karena berdoa dan minta itu Bapa dalam nama Yesus, Tuhan tolong Bapa campur tangan sehingga semua persoalan demi persoalan yang ada mereka boleh lewati dan mereka memiliki keturunan ilahi, keturunan di mana Tuhan menghendaki supaya mereka memiliki keturunan ilahi. Berdoa memberkatinya dalam nama Yesus. Buat Jeffrey dan juga Santi, buat papa dan mamanya ada keluarganya, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan berlindungi selalu Bapak, naungi mereka, berkati mereka Bapak dalam nama Yesus. Buat Christine dan juga Hendra, Tuhan tolong Bapak selalu campur tangan dan setiap masalah dan pergumulan, setiap apapun yang mereka lakukan kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Berkati juga Daniel dan pasangannya, Tuhan tolong selalu Bapak dalam nama Yesus. Om Hani dan Tante Servionella juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bu Helen dan juga anaknya Christina, Tuhan tolong Tuhan berkati juga. Ibu Dewi Asna dan juga anaknya, Tuhan tolong berkati. Pak Ali Tanu dan juga istri dan ke anak-anaknya dan keluarga besarnya, Tuhan tolong berkati Bapak. Pak Bambang Subur dan juga istri dan anaknya, Tuhan tolong Tuhan berkati juga Bapak dalam nama Yesus. Buat juga Jessica dan juga Kevin, Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Buat Dion dan Nerisa juga Tuhan tolong. Buat Devin dan juga Sonia juga Tuhan tolong Tuhan berkati. Nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu Bapak. Buat Yoel dan juga Indah, Tuhan tolong berkati. Buat Rael, buat Cecilia dan buat Sansan yang baru dibaptis juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Iman harapannya kasihnya kepada-Mu dalam Tuhan tolong Tuhan berkati. Buat Suni yang ada di Lampung, Tuhan tolong juga Bapak bersama dengan suami mengharapkan keturunan juga kami minta Bapak dalam nama Yesus. Buat juga Cynthia dan juga Joseph, Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Buat Ibu Bong Kim Hyong dan Siska juga Tuhan tolong Bapak berkati kehidupan mereka selalu Bapak. Kami percayakan semua jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Buat Ibu Suryati, Tuhan tolong juga Bapak dan kedua anaknya ada kekuatan baru pengiburan Tuhan berikan bagi kehidupannya Bapak. Nyatakan terus kuasa-Mu buat Ibu Suryati Bapak, berdoa dan mempertaruhkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat anak-anakmu Sisilia juga Tuhan tolong Tuhan sertai, Tuhan berkati juga Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami berdoa dan mempertaruhkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan, dan bisnis mereka ditolong dimampukan selalu. Buat keluarga hamba-Mu baik
Mama yang ada di Kupang Pulau Semau, baik Mami yang ada di Kertajaya, mereka juga ditolong dan dimampukan, selalu diberkati. Buat kakak adik kami, buat rumah tangga mereka, buat pekerjaan pelayanan mereka juga diberkati selalu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami Bapa. Wahyudi dan istri dan anak-anaknya juga Tuhan tolong, Tuhan sertai juga, Tuhan berkati Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai Bapa. Buat Pak Atek juga Tuhan tolong, buat Pak Tony juga Tuhan tolong, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kami bangun dan melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini dengan yakin dan percaya Tuhan selalu berpihak kepada kami, menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan yang kami akhiri doa pagi kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.